Pemirsa, dua penghuni tewas setelah sebuah rumah di Jambi ludes terbakar. Saat kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini, dua korban sedang tertidur. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Serunai Malang Lorong Siswa, Kota Baru Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas terus berjuang memadamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik ini menyebabkan pemilik rumah Untung Naibahu 60 tahun dan anaknya Eni 30 tahun tewas di lokasi. Saat kejadian, korban sedang tertidur lelap. Jasad kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Dua orang kakak sama bapak juga. Tinggal mereka sempat bangun atau lagi tidur tiba bersama rapi? Nampaknya sempat bangun, Pak. Sempat bangun. Iya. Nah, kondisi bapak waktu abang sini Di dalam rumah. dalam rumah Iya. sudah meninggal. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang nenek tewas sementara cucu terluka parah akibat kebakaran yang terjadi pada dini hari. Korban diduga terjebak dalam rumah saat kebakaran terjadi. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Kebakaran rumah ini terjadi pada dini hari di Desa Lampai, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran, seorang nenek Andi Arifah, 70 tahun tewas lantaran terjebak di dalam rumah. Dari dalam rumah, cucunya Atifah Afril, 8 tahun yang menemani sang nenek dalam rumah juga mengalami luka parah, berhasil diselamatkan warga. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Saat kejadian, orang tua Atifah sedang pergi keluar kota menghadiri acara pernikahan. Ini habis rumah ya, udah semua dibakar, dilalap ya. Jadi neneknya ini Pak ikut terbakar di dalam sama rumah. Meninggal ya. Hingga kini Atifah masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Tariwaru, Bone. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Pasangan suami istri warga Pidijaya Aceh ditemukan tewas dalam kamar rumahnya. Keduanya ditemukan adik kandung yang curiga tidak bertemu kakaknya selama 1 pekan. Warga Menasah Bale, Pidijaya dikejutkan dengan temuan mayat pasangan suami istri Marzuki dan Erniati di dalam kamar rumahnya. Mayat ditemukan adik kandung Marzuki setelah warga sekitar memberitahu karena Marzuki selama sepekan tidak terlihat berjualan peci. Petugas PMI dan Satgas COVID-19 kemudian mengevakuasi mayat keduanya ke rumah sakit. Rumah Marzuki telah dipasang garis polisi untuk dilakukan penyelidikan. Sudah selesai, kita melaksanakan olah TKP, nanti akan kita kumpulkan dulu apa saja yang kita dapatkan di rumah tadi, nanti hasil penyelidikannya baru kita simpulkan. Mayat Marzuki dan istrinya diotopsi di rumah sakit untuk mengungkap penyebab kematiannya. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan mutilasi di Bekasi, Jawa Barat ternyata dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Mengejutkan, pelaku ternyata remaja berusia 17 tahun, manusia silver yang juga seorang pengamen. Pelaku mengaku kesal sering dipaksa melayani korban. Warga digemparkan dengan temuan jasad pria dalam kondisi mengenaskan, termutilasi di bantaran Kali Perumahan Bumi Satria Kencana, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa.
pemirsa, di Bantaran kali inilah lokasi awal temuan dari mayat seorang pria dalam kondisi termutilasi. Tidak ada bagian kepala, tangan kiri dan juga kedua kaki saat pertama kali ditemukan. Pemeriksaan sejumlah saksi dan sidik jari korban yang akhirnya mengungkap identitas dari korban ini. Awalnya, seorang warga menemukan gunting berlumuran darah saat akan membuka bengkel. Saat diperiksa, ditemukan jasad pria tersangkut di pepohonan di pinggir Kalimalang dalam kondisi tidak utuh, tanpa bagian kepala, tangan kiri dan kaki. Iya, gunting sama apa itu? Langsung udah kaget kan saya langsung masuk ke dalam. Jasadnya ada di mana, Bu? Boleh? Di sini di sini. Di sekitar sini jasadnya? Oh. Karena ininya udah di sini nih, di ban-ban ini. Ini pas ada Tak lama, bagian tangannya ditemukan tukang sampah terbungkus kantong plastik hitam di tempat pembuangan sampah Perumnas 2 Bekasi Selatan. Saya sobek, nggak kirain sih rongsokan botol aqua apa-apa, nggak taunya tangan. Kaget juga loh. Ya kaget. Tempat dari mana sih Bang? Gandul Kadunggung. Kalau nggak salah sih. Dari beberapa RT itu? Itu 3 RT. 3 RT, RT apanya Bang? Salim. Dalam waktu singkat usai temuan sejumlah potongan tubuh, pemeriksaan sidik jari dan 7 orang saksi, polisi berhasil mengungkap identitas korban. Korban adalah Doni Saputra, pria 24 tahun asal Cilacap, Jawa Tengah yang sudah 6 tahun merantau dan saat ini bekerja di minimarket di Bekasi. Ibu korban terus menangis mengetahui putra sulungnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga tewas mengenaskan. Sang ibu bahkan beberapa kali pingsan. Terakhir, sang ibu berkomunikasi via telepon dengan korban 4 hari sebelum ditemukan tewas. Selama merantau di Bekasi, korban tinggal di rumah bibinya. Jadi kabar terakhir itu kapan? Komunikasi terakhir? Katanya malam Kamis apa sama Baru kemarin ini. Nggak bilang apa-apa itu kabar. Kurang paham saya, nggak dengerin. Korban mutilasi, tapi untuk semuanya saya belum tahu pasti. Seperti itu. Saya juga lagi menunggu informasi dari pihak kepolisian. Tapi memang ini ya, keluarga shock juga ya Pak. Dari hasil visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, diketahui ada sejumlah luka tusukan di dada dan perut korban. Tubuhnya itu ada berapa tusukan sih kan? Di organ tubuhnya ada berapa tusukan? Itu luka ya, ada 2 ya di bagian dada. Nah, namun kita akan cross-check secara keseluruhan. Setelah identitas korban diketahui, polisi membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku pembunuhan mutilasi ini. Polisi juga meminta keterangan keluarga korban. Hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan mutilasi ini ternyata remaja 17 tahun berinisial AH. Pelaku ditangkap di tempat main game online di Kranji, Bekasi Barat pada Rabu dini hari. Rumah pelaku di Kampung Pulau Gede, Jaka Sampurna, Bekasi Barat ternyata dekat dari lokasi pembuangan jasad korban. Ya pemirsa, kurang dari 3 hari polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan dari mayat seorang pria yang ditemukan dalam kondisi termutilasi di Bantaran Kali, kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Dan ini adalah rumah pelaku. Saat ini sudah terpasang garis polisi yang diduga menjadi lokasi pembunuhan dari pelaku terhadap korban. Dan dari keterangan warga sekitar, mereka begitu terkejut karena hubungan keduanya dinilai sangat dekat. Penangkapan pelaku mengungkap fakta 4 titik lokasi pembuangan jasad korban. Bagian tubuh korban tanpa kepala dan 2 kaki di Bantaran Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi temuan tubuh korban di Kalimalang, Bekasi berjarak 2,1 km dengan lokasi temuan bagian lengannya di Jalan Gunung Gede Raya, Bekasi Selatan. Setelah penangkapan, ditemukan potongan tubuh di rumah pelaku, sedangkan bagian kepala dan kedua kakinya dibuang di tempat pembuangan sampah Perumnas 1 Jaka Sampurna, Bekasi Barat.
Di dalam rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk memutilasi korban. Warga sekitar mengenal baik pelaku dan korban yang kerap bermain bersama. Siang hari saat pembunuhan dan mutilasi terjadi, seorang warga sempat mendengar suara dari dalam rumah pelaku. Namun pelaku berdalih sedang memasang keramik. Duduk kayak gimana sih? Duk gitu. Nah keluar, duk. Mat, kamu ngapain sih? Lagi itu masang keramik, Bu, katanya gitu. Itu bau apaan? Oh, itu lagi milok barang. Ya udah begitu. Ya udah itu nggak anu lagi, cuman lah keluar lagi. Ibu punya kantong plastik nggak? Enggak. Ngapain sih, Mat? Kamu minta mulu kantong plastik? Saya bilang gitu. Tindakan mutilasi yang dilakukan pelaku yang sudah putus sekolah dan sehari-hari menjadi pengamen mengejutkan warga. Apalagi pembunuhan mutilasi di latar belakangi hubungan sesama jenis. Bingung-bingungnya apa mungkin anak sekecil itu bisa sampai seperti itu perbuatannya. Saya nggak pernah lihat. Kalau si korban itu pernah datang ke sini, saya nggak pernah lihat. Dan anak itu memang lugu, si pelakunya ini. Anaknya lugu, sopan. Cuma dia jarang bergaul dengan anak-anak sini. Karena dia kan suka bawa gitar, ngamen, kemana-mana gitu kan. Memang anak ini memang semenjak ayah dan ibunya nggak ada, ya dari perhatian keluarga mungkin kurang. Sehingga ya jadi anak-anak jalanan lah gitu. Pembunuhan secara mutilasi dinilai psikolog UI Auli Grasinta dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak korban agar tidak teridentifikasi. Selain itu, pelaku melakukan mutilasi lantaran adanya sifat keagresifan yang tinggi. Biasanya korban itu dimutilasi agar bagian-bagian tubuh korban itu tercerai-berai sehingga kemudian tidak bisa diidentifikasi sebenarnya korban ini siapa. Nah, itu sebenarnya tujuan dari mutilasi. Tetapi biasanya ketika orang melakukan mutilasi itu biasanya didorong oleh dorongan-dorongan agresivitas yang tinggi. Nah, masalahnya adalah orang yang melakukan hubungan sejenis ini kan biasanya punya kelompok yang terbatas. Dan bagi dia itu tidak mudah untuk mendapat pasangan seperti orang yang normal, begitu ya. Mungkin kalau orang normal, orang laki-laki gitu dapat cewek itu mungkin lebih mudah daripada dia dapat cowok, begitu. Nah, karena itu ketika dia punya satu pasangan, dia akan mengkeep gitu ya, menjaga pasangan ini sebagai sesuatu yang milik dia dan itu menjadi posesif milik dia. Ya pemirsa, untuk kesekian kalinya kasus pembunuhan, pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan korban. Emosi dan gelap mata mengalahkan hubungan kekerabatan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Sudah sebaiknya tetap waspada dan berhati-hati karena kejahatan mengintai di sekitar Anda.